Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita sudah memasuki hari yang ke-20 25 atau 26, Pak? 25 atau 26, tergantung memulainya kapan gitu ya. Jadi ada untungnya juga, sebab kita kan kadang-kadang terpengaruh oleh anggapan bahwa malam ganjil lebih utama ketimbang malam genap gitu ya. Karena memang dalam hadis disebutkan taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi carilah atau kejarlah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena sekarang ganjilnya diperebutkan, maka lebih baik dianggap ganjil semua. Jadi tidak usah didiskriminasikan ini ganjil genap gitu ya. Ntar kayak lalu lintas itu di Jakarta ya, ada nomor ganjil, nomor genap gitu. Jadi anggap semuanya ganjil, karena walaupun Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari di malam ganjil, tetapi beliau tidak pernah membeda-bedakan ganjil genapnya. Karena apa? Karena beliau menggunakan 10 malam yang terakhir itu full untuk iktikaf ya. Jadi iktikafnya Rasul itu iktikaf yang tidak terputus. Beda dengan iktikaf kita ya. Mungkin di sini saya tidak tahu apa ada iktikaf yang tidak terputus, Pak? Ada ya? Ada ya, alhamdulillah kalau ada. Luar biasa, 10 hari tidak pulang ya. Ada 1-2 ya. Tapi perlu dipertimbangkan dan dikembangkan di masa-masa yang akan datang ya. Terutama bagi yang mungkin sudah purna tugas, tidak ada kewajiban untuk, maksud saya, untuk bekerja di siang hari gitu ya. Karena bagaimanapun iktikaf itu adalah sunnah. Jangan sampai meninggalkan yang wajib. Jadi kalau seperti yang masih aktif gitu ya, ya harus mendahulukan yang wajib, yaitu pekerjaan. Nah, tapi kalau yang sudah purna tugas, monggo difikirkan masjid ini menyiapkan akomodasinya gitu. Akomodasi untuk para muktakif ya. Dan juga untuk tempat tidurnya, semua kebutuhan ya, itu dipenuhi gitu ya. Termasuk juga untuk laundrynya biar nggak nyuci sendiri-sendiri, Pak. Nanti kalau nyuci sendiri-sendiri bating jemurnya, bating derajat pemandangannya menjadi tidak indah. Jadi semuanya sudah dilengkapi, memang khusus untuk melakukan ibadah. Jadi Nabi tidak pernah kemudian membeda-bedakan ganjil genap ya. Cuma bahwa mungkin ada keutamaan untuk mencari yang ganjil, itu memang benar diperintahkan oleh Rasul. Walaupun sekarang statusnya ya ganjil genap menurut masing-masing ya, sesuai dengan mulai puasanya gitu. Jadi malah bersyukur semuanya ganjil saja dianggap ganjil. Nah, para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan kemarin yang masalah qiyamul lail gitu. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Aisyah kalau nggak salah, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah itu melakukan ijtihad ya. Ijtihad pada malam 10 hari yang terakhir yang tidak dilakukan pada malam-malam yang lainnya. Kemarin kalau nggak salah ada yang protes ya, bahwa kita tidak bisa melakukan qiyamul lail seperti yang dilakukan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena dicontohkan atau diceritakan di dalam kisah Hudzaifah bin Yaman, salat malamnya Rasulullah itu pada rakaat pertama saja sudah membaca Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan An-Nisa dan terakhir Ali Imran, baru rukuk gitu ya. Itu bisa dibayangkan berapa jam lamanya berdiri. Ya. Kalau kita dibuat seperti itu mungkin pesertanya mundur satu persatu gitu ya. Iya. Ya insyaallah gitu ya. Jadi itu dilakukan bukan pada Ramadan gitu ya. Artinya pada hari-hari biasa beliau seperti itu gitu. Nah, pada bulan Ramadan itu ada unsur yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi menambah gitu ya. Menambah ijtihad ya. Jadi kata ijtihad itu kan akar katanya dari kata jihad ya. Yang artinya adalah badlul wus'i, mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan satu perbuatan gitu. Dan dari kata jihad itu muncul kata ijtihad. Ijtihad itu kemudian digunakan untuk satu usaha atau upaya untuk mengerahkan akal fikir ya, daya nalar kita untuk menyimpulkan hukum-hukum dari sumber-sumbernya ya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Maka para ulama disebut mujtahid karena mereka mengerahkan segenap kemampuan fikirnya. Jadi bukan hanya berpikir biasa ya. Dan dari kata itu juga muncul kata jihad, artinya berperang. Karena orang berperang itu pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengalahkan musuhnya. Karena pilihannya cuma dua ya, antara menang atau kalah. Menang membunuh, kalau kalah pasti terbunuh gitu. Maka orang dalam situasi semacam itu dia akan mengerahkan segenap kemampuannya gitu. Dan dari kata itu muncul kata mujahadah. Nah inilah yang maksud saya akan saya sampaikan, mujahadah ya. Jadi mujahadah ini satu istilah yang memang sering digunakan oleh saudara-saudara kita para pelaku tarekat gitu ya. Orang yang melakukan atau mempraktekkan ritual-ritual tarekat itu yang kemudian di situ ada istilah mujahadah. Mujahadah di situ artinya apa? Mengerahkan segenap kemampuan kita untuk melakukan ibadah gitu ya. Jadi kalau kita biasa sholat mungkin qiyamul lail hanya setengah jam, kalau bisa ditambah 1 jam, 2 jam, 3 jam itu sudah ada unsur mujahadahnya gitu. Karena apa? Di situ akan mengerahkan segenap kemampuan kita untuk bisa bertahan berdiri selama itu gitu. Jadi mujahadah ini bukan hanya milik para pelaku tarekat saja. Ini milik kita semua dan kita diperintahkan untuk itu. Karena Rasulullah tadi disebutkan yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah itu berjihad di dalam melaksanakan ibadah terutama pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu jadi jangan kemudian kadang-kadang ini dihadapkan pada dalil-dalil. Bukankah Islam mengajarkan sesuatu yang mudah gitu ya? Prinsip taisir, memudahkan. Kemudian juga kalau kita menjadi imam tidak boleh panjang-panjang, dan Rasulullah juga pernah memarahi seorang sahabat Mu'adz bin Jabal karena ngimaminya terlalu panjang gitu. Sementara ada jamaah yang memang hanya datang untuk sholat, tapi dia tidak siap untuk berlama-lama sholat karena dia meninggalkan kebunnya lalu kemudian menyelakan waktu sebentar ikut sholat. Ternyata Mu'adz bin Jabal sholatnya terlalu panjang sehingga kemudian dia komplain kepada Rasulullah dan kemudian oleh Nabi ditegur gitu. Afattanun anta ya Mu'adz, kata Nabi gitu. Jadi apakah kau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz gitu ya. Karena tadi sholatnya terlalu panjang tambah enggak khusyuk jamaahnya gitu. Nah, tetapi itu untuk kasus-kasus yang harian gitu ya, untuk sholat-sholat rawatib ya. Itu memang imam harus memperhatikan situasi dan kondisi jamaah. Maka ketika imam mau memulai sholat itu kan dia menghadap jamaah. Itu maksudnya adalah memeriksa itu. Siapa tahu di antara jamaah itu ada yang sudah sepuh, ada sudah uzur gitu. Jadi kondisinya bisa dilihat, oh ini kira-kira kuatnya hanya surat juz amma misalnya gitu ya. Itu harus dilihat itu. Jadi bukan hanya sekedar merapikan barisan, tetapi juga melihat situasi dan kondisi jamaahnya itu. Ya, sehingga bacaannya pun nanti disesuaikan.
Dan Nabi juga ketika ada seorang anak menangis, ya, ketika mengimami dan mendengar anaknya menangis, beliau mempercepat sholatnya karena paham bahwa pasti ibunya juga gelisah ketika anaknya menangis itu. Nah, tetapi itu untuk kasus-kasus pada sholat-sholat yang mungkin rutin atau harian gitu. Nah, khusus di bulan Ramadan ini ada pembedaan gitu ya, pembedaan bahwa dari berbagai macam hadis dan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah, maka di situ ada peningkatan ya, peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Karena yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Jadi Nabi memang betul-betul mengurahkan dan itu juga dilakukan oleh para sahabat gitu ya. Sehingga disebutkan dalam berbagai riwayat itu mereka disebutkan kanu ya'tamiduna 'alal isyi min tulil qiyam. Mereka sampai berpegangan pada tongkat. Karena apa? Karena sholatnya terlalu lama sehingga untuk bisa berdiri ditopang dengan tongkat atau bahkan dalam beberapa riwayat mereka berpegangan pada tali gitu ya. Pegang pada tali karena berdirinya lama gitu ya. Nah, oleh karena itu ini pengecualian gitu ya, terutama khusus di bulan Ramadan ini ya. Dan tentu saja memang yang hadir di masjid untuk qiyamul lail itu orang-orang yang memang sudah siap gitu ya. Sudah siap untuk berlama-lama sholat. Jadi kalau kira-kira yang mampu dan tidak mau, saya kira lebih baik tidak bergabung atau disediakan khusus paket setelah sholat isya itu. Jadi yang sholat isya memang untuk yang sholat yang ringan-ringan saja gitu ya. Qiyamul lailnya atau tahajudnya atau tarawihnya adalah yang model yang ya ringan-ringan untuk melayani masyarakat awam yang memang tidak bisa berlama-lama. Tetapi masjid juga perlu menyiapkan dan menyediakan bagi orang-orang yang memang mau iktikaf dan kemudian mau berjihad tadi, bermujahadah di dalam beribadah, bahkan kalau perlu sepanjang malam gitu ya. Karena saya ingin membacakan satu riwayat ya yang menceritakan bagaimana kemudian Rasulullah SAW menjalankan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali secara berjamaah. Di luar itu Nabi tidak pernah sholat berjamaah di bulan Ramadan atau qiyamul lail, tetapi beliau hanya melaksanakan 3 kali selama bulan Ramadan, yaitu malam tanggal 25, malam tanggal 23, 25 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un. Dari Abu Dzar katanya, sumna ma'a Rasulillah, kami berpuasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un. Dan Nabi tidak pernah kemudian salat berjamaah ya, salat qiyamul lail berjamaah bersama kami ya selama 1 bulan penuh, hatta baqiya sab'un, sampai bulan Ramadan itu tersisa 7 hari. Berarti dia pada tanggal 23 kan? Karena apa? Sisanya masih 7 hari. Kalau digenapkan 30 berarti itu malam tanggal 23. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul laili. Lalu kemudian Nabi pada malam yang 23 itu salat bersama kami, yaitu mengimami kami sampai dhahaba thuluthul lail, sampai pergi atau berlalu sepertiga malam. Jadi pada malam 23 beliau mengimami sholat tarawih atau sholat qiyamul lail atau qiyam Ramadan itu sampai sepertiga malam itu lewat. Artinya lamanya adalah sepertiga malam. Falamma kanat as-sadisatu lam yakum bina falamma kanat al-khamisatu qama bina hatta dhahaba syatrul lail. Pada malam yang ke-24 ya. Jadi falamma kanat as-sadisa, ketika bulan Ramadan tersisa 6 hari, lam yakum bina, Nabi tidak sholat dengan kami. Artinya pada tanggal 26 Nabi tidak ikut sholat. Falamma kanatil khamisah, maka pada saat bulan Ramadan tersisa 5 hari, berarti tanggal 25, qama bina, Nabi sholat bersama kami hatta dhahaba syatrul lail, sampai berlalulah separuh malam. Faqultu ya Rasulullah law nafaltana qiyam hadhil laila. Lalu kemudian Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, kenapa tidak engkau wajibkan kami ya untuk menjalankan qiyamul lail ini gitu, atau qiyam hadhil lail, untuk menjalankan salat qiyamul lail ini gitu. Jadi para sahabat itu diajak salat
separuh malam oleh Rasulullah. Separuh malam bukan separuh jam ya, atau setengah malam itu artinya kalau malam itu 10 jam dibagi 2 berarti 5 jam. Kalau sekarang berapa ini satu malam ini ya? 9 jaman ya, berarti 4,5 jam itu. Dan itu para sahabat malah mengatakan lau nafaltana qiyamah hadhil laila. Mbok ya diwajibkan saja ini melakukan qiyamul lail. Ya. Kalau kita diajak sholat 4,5 jam kira-kira apa yang kita sampaikan kepada imam itu? Ya, ojo suwe-suwe gitu ya. Iya Pak, tempat saya itu musola itu kan ngebon imamnya dari Ibnu Katsir itu. Sudah saya setting, pokoknya sholat tarawihnya minimal setengah jam gitu ya. Itu setiap kali datang imam itu dibisiki sama jamaah, Mas jangan lama-lama ya. Iya, akhirnya standarnya berubah kecepatan Pak. Ya saya bingung juga. Saya kadang-kadang tidak bisa mengawal anak-anak datang itu. Kalau yang sudah kenal, sudah paham, sudah settingannya jadi gitu. Tapi ada anak-anak baru itu kan saya kadang-kadang datang ya pas komat gitu ya karena urusan ke belakang itu. Kok tiba-tiba kok cepet kata saya. Oh ternyata ada pembisik-pembisik itu. Jadi ya, ojo suwe-suwe ya Mas. Ojo suwe-suwe ya oleh jadi. Aduh kata saya. Akhirnya kecepatan Pak. Kok cepet ini jam 7.15 sudah selesai loh. Saya bilang buat apa ngebon jauh-jauh dari Ibnu Katsir. Kalau yang modal cepat gitu di lokal situ ada banyak gitu. Akhirnya ya tadi itu. Jadi setiap kali masuk dibisiki, rusak tadinya. Bolak-balik saya sampaikan ini standarnya ya, minimal jam 7:30 selesai tarawih. Setelah itu ada kultum sama witir itu jam 7.45 selesai lah gitu ya. Sudah saya kasih standar. Jadi kalau nanti 7:30 belum selesai, ya dipercepat. Tapi kalau belum 7:30 sudah selesai, diperlambat sampai 7:30 gitu. Ya cuma karena tadi dibisik-bisik terus, akhirnya capek juga. Bacanya cepat, cuma 1 ayat, kemudian sujud rukunya juga cepat. Waduh kata saya, kalau begini kan tidak bisa jauh-jauh gitu ya. Ya beli pemain profesional istilahnya. Nah, ini berbeda dengan sahabat Nabi tadi itu. Jadi hatta dhahaba syatrul lail, salat setengah malam atau separuh malam itu 3,5 4,5 jam, malah mereka bertanya, "La nafaltana qiyam hadhil lail ya Rasulullah." Kenapa tidak diwajibkan saja itu? Mbok ya diwajibkan saja. Kalau kita kan minta korting ya, minta diskon ya. Mbok jangan suwe-suwe to Kanjeng Rasul gitu ya. Yo separuh wae atau setengah jam. Qala faqala, maka kemudian kata Rasulullah, innar rajula idza sallama al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila seseorang salat bersama imam sampai imam itu pergi atau keluar, artinya selesai mengimami, husiba lahu qiyamul lailatin, maka itu sudah dianggap salat 1 malam penuh. Jadi mengikuti sholatnya imam ya sampai selesai, baru kemudian dia sama-sama ikut keluar dari masjid, maka itu sudah dihitung sholat satu malam. Ya, jadi bagi yang memang tidak kuat 1 malam, yang penting keluarnya bersama imam gitu ya. Jadi kalau yang misalnya witir setelah isya itu ya jangan kemudian witir kemudian keluar ya. Karena itu belum dihitung nanti 1 malam, tapi tunggulah sampai sholat witir selesai, kita juga ikut sholat witir, lalu kemudian baru keluar. Nah bagaimana kalau mau sholat malam lagi setelah bangun tidur? Silahkan, tambah tidak masalah. Ya. Sepanjang sepengetahuan saya belum ada ulama yang melarang tidak boleh menambah lagi. Karena prinsipnya sholat malam itu adalah menggunakan malam-malam, waktu malam itu untuk sholat. Nah, kalau Nabi itu lebih memilih bacaannya yang panjang, rokaatnya sedikit, ya. Tetapi kalau kita karena tidak mampu panjang tadi itu, maka memilih rokaat yang banyak, bacaannya yang pendek, gitu ya. Jadi kayak segi 4 dibagi 2 itu ya. Nah, kalau panjang bacaannya, rokaatnya sedikit, cuma 11. Tetapi kalau mau dipanjangkan, dibanyakan jumlah rokaatnya, bacaannya bisa dikurangi lebih pendek-pendek itu. Maka di dalam sejarah itu kan salat tarawih berkembang sampai berapa rakaat itu? 23 ya pada zaman Umar, dipecah menjadi 23 supaya meringankan jamaah tadi itu. Jadi bukan
23 itu bukan dari Rasulullah ya. Rasulullah itu sholat dalam beberapa riwayat tidak pernah melebihi dari 11 atau 13 kalau ditambah dengan sholat iftitah. Ya, dalam hadis Aisyah itu ya fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ya, tidak pernah lebih dari 8 rakaat plus 3 witir. Tetapi jangan diragukan falatas alan husnihinna wa tulihinna. Jangan kau ragukan betapa panjang dan bagusnya sholat malam Rasulullah SAW. Jadi Nabi lebih memilih bacaan yang panjang, ya, rakaat yang sedikit. Tetapi kemudian pada zaman Umar beliau melihat bahwa semangat orang untuk menjalankan sholat yang panjang atau lama itu ternyata tidak sekuat pada zaman Nabi gitu. Semangatnya lalu kemudian dipecah menjadi 23. Kemudian pada zaman-zaman setelahnya itu dipecah lagi menjadi 36 plus 3 witir, bahkan sampai 46 plus 3 witir. Jadi intinya memang sholat malam itu yang memanfaatkan waktu malam sampai menjelang fajar atau menjelang subuh itu untuk melakukan qiyamul lail. Saya pernah mencoba di Masjid Amr bin As di Mesir itu, kebetulan imamnya Syekh Jibril itu ya, itu sholat sepanjang malam, sholat terus. Saya tidak tahu berapa rakaat, pokoknya ikut sholat, ikut makmum saja gitu. Tapi karena imamnya enak itu, jadi nggak terasa. Ya. Iya, nggak terasa. Jadi yang terasa pas bacaan kunut, Pak. Bacaan kunutnya setengah jam sendiri itu. Kemeng ini apa namanya? Tulang punggung itu ketika rukuk bunyi ketek gitu ya. Karena dingin, pas musim dingin gitu ya. Jadi begitu, Pak. Jadi ini yang kata Rasulullah begitu. Qala falamma kanatir rabi'ah lam yakum falamma kanatis salisa jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas faqama bina hatta khashina an yafutana al-falah. Jadi pada malam ke-20, kalau sisa 4 berarti 26 ya. Nabi tidak ikut sholat lagi. Nabi tidak sholat, tidak mengimami jamaah. Ya, falamma kanatis salisa pada malam ke-27 jama'a ahlahu. Nabi mengumpulkan keluarganya, wa nisa'ahu dan istri-istrinya, wan nasa dan masyarakat pada umumnya gitu. Dan ini yang menjadi penting juga bagi kita di 10 hari yang terakhir ini. Jangan kemudian kita tinggalkan anak dan istri kita di rumah. Ajak mereka, bangunkan mereka untuk hadir di Masjid Al-Ikhwan. Ya. Banyak ibu-ibu, ya di masjid atau ya pokoknya ikut dengan jenengan, Pak. Masa jenengan di Al-Ikhwan istri dititipkan di masjid mana gitu kan enggak elok gitu ya. Dibawa bareng kan ada tempat juga untuk ibu-ibu ya. Dan ini penting juga. Artinya begini ya, saya ingin menyampaikan karena ada yang punya pendapat kaku gitu ya. Kaku dalam arti pokoknya dipaten bahwa sholat perempuan lebih baik di rumah ya, menggunakan hadis yang sholatnya perempuan, sholatukum fi baitikum ya khairun min sholatikunna fi masjidikunna ya. Itu jadi sholat kalian di rumah itu lebih baik ketimbang sholat di masjid itu. Betul bahwa memang ada hadis semacam itu ya. Bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah dengan alasan gitu ya, dengan illah atau sebabnya apa? Sebabnya bahwa pada zaman Nabi itu perempuan itu termasuk kelompok yang rawan untuk mengalami pelecehan. Pelecehan kenapa? Dulu struktur masyarakat itu ada budak dan merdeka. Ya, budak dan merdeka. Dan ini susah mungkin untuk dibayangkan kalau kita tidak membaca sejarah. Kayak apa sih model masyarakatnya? Kok ada model yang namanya budak dan merdeka. Budak itu statusnya setengah manusia, seperti barang, dijual belikan. Sehingga mereka tidak perlu menutup aurat. Kenapa? Orang yang mau beli itu harus tahu gitu loh. Jadi kalau kita beli kucing dalam karung kan tidak mau kan. Dia harus tahu barangnya gitu. Karena dia barang maka dia harus dibuka barangnya. Dan para budak itu menjadi sasaran dari orang-orang munafik di Madinah. Sehingga kalau mereka di jalan digoda itu tidak apa-apa itu. Masyarakat itu menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Maka untuk membedakan orang-orang merdeka dengan budak itu, maka dalam syariat Islam kemudian wanita perempuan merdeka itu harus menggunakan hijab, ya, harus menggunakan jilbab itu ya. Itu untuk membedakan, gitu, membedakan laki-laki perempuan yang budak atau perempuan yang merdeka. Kalau yang perempuan yang menggunakan jilbab atau bahkan pakai niqab cadar itu berarti mereka perempuan merdeka, tidak boleh diganggu. Jadi
Karena di situ pada zaman itu masih ada kerawanan gitu ya, rawan terhadap gangguan orang-orang munafik, maka kemudian muncullah bahwa perintah perempuan lebih baik sholat di rumah, lebih aman dari gangguan. Yang kedua juga aman dari fitnah. Kenapa? Karena Masjid Nabawi itu kan tidak terlalu luas. Ya, ketika umat Islam bertambah banyak, itu semakin tidak muat kalau ditambah dengan jumlah jamaah perempuan gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya gitu. Tetapi memahami hadis itu juga jangan dipatok hadis itu saja. Tapi perhatikan juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah selalu memberikan tempat untuk ibu-ibu untuk berjamaah. Ada tempat khusus untuk perempuan dan mereka masuk dengan jalur pintu khusus juga ya, di Masjid An-Nabawi. Disediakan tempat, berarti mereka boleh sholat. Gitu ya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa perempuan kalau sholat subuh itu pulang duluan ya sebelum mereka bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Nabi selalu bertahan sejenak setelah sholat supaya memberikan kesempatan kepada kaum ibu untuk keluar dari masjid dan untuk pulang. Setelah mereka selesai baru nanti kaum laki-laki atau jamaah laki-laki baru keluar dari masjid. Nah, itu berarti bahwa perempuan juga ikut berjamaah. Jadi jangan dipatok tidak boleh sholat di masjid. Ya, itu kalau dilarang begitu, akhirnya masjidnya sepi, Pak. Ada sebuah masjid gitu yang kemudian karena ada penceramahnya mengatakan perempuan tidak boleh sholat di masjid, lebih baik sholat di rumah. Akhirnya ibu-ibunya tidak ada yang ke masjid. Nah, ibu-ibu kan biasanya bawa anak-anak juga akhirnya tidak ikut ke masjid. Ya, setelah ibu-ibunya nggak ke masjid, bapak-bapaknya juga nggak ikut gitu, Pak. Akhirnya masjidnya jadi sepi gitu. Sepi. Jadi ternyata ibu-ibu kan membawa banyak gitu ya, anak dan suami-suaminya juga ikut ke masjid. Jadi ini di dalam hadis ini disebutkan jamaah lahu wa nisa'ahu wan nas. Nabi mengumpulkan keluarganya. Artinya apa? Bangunkan keluarga kita, anak kita, istri kita diajak, Pak. Monggo diajak di Alifan ya, jenengan ke sini bersama ibu, bersama anak, bersama keluarga gitu ya. Kemudian ajak mereka juga untuk qiyamul lail. Selama memang di rumah sudah tidak ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi kalau masih punya bayi kecil, masih punya mungkin ada orang tua yang sakit stroke dan sebagainya yang membutuhkan perawatan intensif ya, lebih baik di rumah gitu ya. Tapi kalau sudah aman tadi itu, aman dari fitnah, aman dari gangguan, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah, monggo diajak. Ya, monggo diajak untuk memakmurkan masjid. Jadi sama-sama diajak ke surga gitu ya. Karena apa? Karena kalau ibu-ibu suruh sholat sendiri, saya jamin mungkin sholatnya nggak akan selama dengan kalau sholat jamaah di masjid. Iya nggak? Karena apalnya kan ya kulhu, kemudian kul a'udzu birabbinas, idza jaa, nah itu. Nah, oleh karena itu pada zaman Umar pun ya, Umar kemudian menunjuk Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam khusus bagi ibu-ibu. Kenapa? Ternyata alasannya karena ibu-ibu itu hafalannya terbatas. Sehingga apa? Sehingga kalau mereka sholat sendiri, sholatnya sebentar, Pak. Padahal mereka ingin sholat sama seperti sholatnya laki-laki. Maka ditunjuk imam khusus untuk ibu-ibu. Berarti kan sholatnya tidak di rumah. Jadi maka memahami hadis ya, maksud saya mungkin nanti kalau ada penceramah yang lain yang pokoknya harus di rumah, berarti dia hanya memegang satu hadis saja, mengabaikan hadis yang lain. Padahal al-jam'u wa taufiq itu lebih baik. Jadi memahami dalil itu harus dilihat konteksnya, ini konteksnya untuk siapa dalam situasi seperti apa gitu ya. Ya nanti karena ada yang begitu, Pak, ada yang begitu, pokoknya ini nggak boleh ke masjid, di rumah saja. Ya tergantung situasi dan kondisi. Tapi ini menjadi salah satu dalil gitu. Kasus sholat malam itu menjadi salah satu dalil bahwa perempuan juga dilibatkan. Ya, perempuan dilibatkan, diajak bahkan oleh Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu termasuk orang yang paling keras terhadap perempuan, Pak. Maksudnya keras jadi tegas gitu ya. Perempuan tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Tetapi dalam masalah sholat qiyamul lail beliau menunjuk imam khusus untuk ibu-ibu. Karena apa? Alasannya luar biasa tadi itu. Mereka hafalannya terbatas sehingga kemudian kalau sholat tidak bisa selama dengan kalau diimami oleh laki-laki yang hafal Al-Quran. Bahkan Siti Aisyah saja dia makmum kepada budaknya itu menggunakan mushaf, membaca mushaf. Karena apa? Supaya dia sholatnya bisa panjang gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, poinnya di situ jamaah lahu wa nisa'ahu wan nas
faqama bina hatta khashina an yafutanal falah. Pada malam yang ke-27 beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya dan warga masyarakat pada umumnya, lalu kemudian sholat dengan kami hatta khashina an yafutanal falah, sampai kami khawatir tidak sempat sahur. Berarti sholatnya sepanjang malam ini, kurang lebih, Pak. Nah itu ya, ini contoh, dan ini juga menjadi hadis ini menjadi bukti bahwa sholat malam itu boleh berjamaah. Karena dia mengatakan lebih baik sendiri, betul. Tapi dalam kasus sholat malam, karena kita tidak banyak stok hafalannya, supaya bisa qiyamul lailnya panjang, maka kita makmum saja pada yang hafal. Gitu ya. Kata Hasin an yafutanal falah, sampai kami khawatir tidak sempat sahur karena apa, sholatnya terlalu panjang ya. Ya kalau sekarang, kalau di Alifan saya kira ada jamnya ya. Kalau sudah jam berapa ya dipercepat gitu ya. sahur sih gitu. Sahur le aja suwe-suwe gitu ya. Nanti imamnya digituin ya. Qala qultu mal falah qala as-sahur. Maka ditanya apa itu al-falah? Al-falah itu artinya sahur ya. Makan makan sahur. Tsumma lam yakum bina baqiyatus syahri. Lalu setelah itu Nabi tidak ikut sholat lagi. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan karena Nabi khawatir itu nanti jadi kewajiban atau dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah maka inilah tradisi Rasulullah gitu ya. Ketika beliau sebanyak 3 kali mengimami jamaah itu, ternyata beliau mengimami 1/3, 2/3 atau bahkan hampir sepanjang malam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Maka ya kita tadi sebagai umatnya ya setidaknya tidak sepanjang itu, tetapi ada usaha tadi itu, ada mujahadah kita gitu maksud saya. Jadi ibadah itu sekali-kali harus dipaksa gitu maksudnya. Ya, kita beribadah itu harus dipaksa mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan kita. Walaupun hanya mungkin pada saat Ramadan saja tidak apa-apa. Karena kalau tanpa itu maka kita tidak akan naik kelas, tidak di-upgrade ya, tingkat atau kelas kita di dalam keimanan dan ibadah kita. Jadi saya kira demikian ya pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Rasulullah pernah menjadi imam sholat qiyamul lail selama 3 kali selama bulan Ramadan, malam 23, 25 dan 27. Yang 23 itu sepertiga malam, yang 25 setengah malam, yang 27 itu hampir sepanjang malam. Sampai tidak sempat sahur. Khawatir gitu, sampai kami khawatir takut tidak sempat sahur. Yang kedua adalah bahwa Nabi mengajak keluarga dan istri-istrinya, bangunkan mereka kalau mereka memang sanggup ya, atau tidak ada pekerjaan di rumah ya. Apalagi kalau di masjid-masjid kan sekarang sahurnya disiapkan ya, di beberapa masjid itu ya. Ya kemarin ngisi di Unmuh itu sudah disiapkan bagi jamaah yang ingin sahur di situ, silahkan. Akan berlebih-lebih itu sahurnya itu. Jadi mereka tidak khawatir lagi mikirin nanti sahur pakai apa dan sebagainya, sudah pokoknya mikirin sholat sampai selesai. Jadi itulah pelajaran. Jadi ibu-ibu jangan perempuan-perempuan, kaum perempuan juga dilibatkan untuk ikut qiyamul lail, untuk memakmurkan masjid, untuk melaksanakan qiyamul lail. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Gimana? Yang standar daripada pola. Misalkan istilahnya itu bahwa tidak terlalu panjang, itu ada pahamnya yang sama. Nah, istilahnya mungkin surat itu kalau salah paling tidak seperti stabilis. Yang saya pegang seperti yang kita rasakan sekarang. Itu bagaimana istilahnya mengenai pahala yang ada juga itu. Jadi gimana itu dibandingkan dengan panjang durasinya itu, kalau cepat sekali selesai
Iya, ya. Yang pertama masalah malam Lailatul Qadar ya. Memang disebutkan dalam hadis inni uritu Lailatul Qadri wa inni nusituha ya. Saya pernah ditampakkan pada saya malam Lailatul Qadar itu, tetapi kemudian saya lupa malam keberapakah itu gitu ya. Faltamisuha fil ashril awakhir fi witrin ya. Maka carilah pada 10 hari yang terakhir pada malam ganjil ya. Jadi di dalam hadis itu diceritakan seperti itu. Fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin gitu. Jadi kata Nabi ini ya, saya melihat pada malam Lailatul Qadar itu saya bersujud fi ma'in wa tinin. Bersujud di air dan tanah. Apa maksudnya? Wa man kana itakafa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarji. Maka barang siapa yang sebelumnya sudah beritikaf dengan Rasulullah, maka kembalilah ke masjid. Faraja'an nasu ilal masjidi wa ma nara fis sama'i qas'atun qala faja'at sahabatun famatarat. Lalu kemudian mereka ke masjid, langit cerah tapi tiba-tiba ada mendung, lalu kemudian hujan, wa uqimatis shalat, lalu didirikanlah salat atau qiyamul lail. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tini wal ma'i, lalu Nabi sujud di tanah dan air, hatta ra'aitu tina fi arnabatihi wa jabhati, sampai saya melihat lumpur sini di dahi beliau gitu ya, di apa namanya, di telinga dan apa arnabah itu pakaian dan dahi beliau gitu. Jadi ini pemandangan malam Lailatul Qadar yang dialami oleh Rasulullah. Jadi Nabi melihat, ditampakkan bahwa pada malam itu anni asjudu fi ma'in wa tinin, saya bersujud di atas tanah dan lumpur. Kenapa? Karena malam itu terjadi hujan. Dan masjid pada zaman Rasulullah itu atapnya terbuat dari daun korma. Dia hanya bisa menahan panas, tidak bisa menahan air hujan. Sehingga kalau hujan, lantainya berasal dari tanah dan pasir, itu kalau kena air itu seperti jenangan pasir sama semen gitu. Nah, tetapi Nabi tetap sholat di atas tanah yang ada airnya tadi itu. Jadi seperti masjid kebanjiran gitu Pak. Ya, kebanjiran karena lantainya lantai tanah bukan keramik, sehingga kemudian Nabi sujudnya di atas lumpur gitu. Ya, Nabi sujud di atas lumpur, dan kemudian ternyata itu terjadi gitu ya. Jadi Nabi ditampakkan gambaran malam Lailatul Qadar seperti itu. Ternyata kemudian Nabi mengajak para sahabat kembali ke masjid dan untuk iktikaf, dan ternyata kemudian tiba-tiba langit yang cerah itu terjadi hujan, lalu kemudian uqimatis shalah, Nabi salat, fasajada Rasulullah fi tini wal ma'i, lalu kemudian Rasulullah bersujud di atas tanah liat atau lumpur dan air, hatta ra'aitu tin fi arnabatihi wa jabhati, sampai kemudian belepotan tanah. Karena apa? Sujudnya di atas tanah. Nah, hadis ini ada yang memaknai secara kiasan, Pak. Kias itu artinya metafor. Metafor itu artinya apa ya? Majas gitu ya. Majasnya apa? Bahwa sesungguhnya orang yang mengalami Lailatul Qadar adalah orang yang kemudian bisa menyadari asal usulnya. Apa maksudnya? Kita semua kan berasal dari tanah dan air. Kita diciptakan dari tanah dan air. Lalu kemudian kita akan kembali ke tanah dan air itu. Maka barang siapa yang sudah menyadari asal usul dia dari mana lalu akan kemana, ya, sadar betul gitu. Maka ketika kita iktikaf itu, di samping melakukan sholat qiyamul lail dan sebagainya, itu harus ada perenungan gitu Pak. Ya, ada semacam apa, tadabbur dan apa namanya, kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini selama 50-60 tahun, berapa waktu yang kita gunakan untuk tidur, berapa waktu yang kita gunakan untuk ibadah, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, dan akan kemanakah kita melangkah setelah kita hidup di dunia ini. Maka orang yang sudah bisa sampai ke situ, dia sesungguhnya sudah bisa mencapai Lailatul Qadar. Ya, itu kiasan dari hadis ini, kata ada beberapa apa namanya penafsiran terhadap hadis tentang malam Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu terkait dengan kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita sudah disadarkan itu, maka kita sudah bisa sampai pada derajat meraih malam Lailatul Qadar. Kemudian untuk masalah sholat ukurannya berapa dan berapa, ya tadi aja Pak, ada kesepakatan gitu ya. Saya kira kalau untuk qiyamul sholat malam yang dilakukan setelah sholat tarawih, ya jangan panjang-panjang Pak.
Kalau saya batasi itu sekitar 25 sampai 30 menit gitu ya. Karena itu 8 rakaat kan dibagi gitu ya. Jadi jangan 23 tapi 7 menit gitu ya. Nah, ini 8 rakaat tapi kita bagi menjadi sekitar 25 atau 30 menit. Itu insya Allah sholatnya juga nggak terlalu panjang dan insya Allah mampu Pak. Mampu gitu ya. Tetapi yang malam itu memang sudah diumumkan gitu Pak. Saya umumkan juga kepada jamaah nanti Qiyamul Lail itu kurang lebih bacaannya itu 1 juz. Sehingga orang-orang yang datang itu sudah siap gitu loh. Ya walaupun ketika ada jeda itu mesti kakinya diselonjorkan sambil dipijetin gitu. Karena kembang gitu ya. Berdiri lama, itu enggak apa-apa itu, menikmati gitu loh. Jadi memang kita diperintahkan untuk melelahkan fisik kita untuk beribadah gitu loh Pak. Ya, coba bangun. Mulai jam berapa bangunnya itu? Mungkin mulai jam 12 sudah standby siap kan? Nah, sampai sekarang juga masih melean gitu ya. Saya kira ini kan tadi semuanya kan habis itikaf gitu ya. Maka kalau mau ngantuk mau tidur ya monggo saja gitu ya. Karena memang sudah letih dan lelah. Itulah yang maksudnya berijtihad gitu loh Pak. Jadi kita harus meletihkan dan melelahkan fisik kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Khusus terutama wabil khusus di 10 malam yang terakhir gitu. Tapi kemudian itu tidak harus kita lakukan setiap malamnya gitu. Karena juga ada ayat yang memberikan dispensasi bahwa sebagian dari kita harus bekerja ya. Maka kita ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah ya kira-kira yang mudah bagimu ya dari Al-Qur'an itu. Artinya yang surat-surat yang kita hafal, mungkin juz amma tadi itu ya. Kalau enggak juz amma bagian awal yang juz amma bagian akhir enggak apa-apa lah. Al-Hakumut sampai Al-Ikhlas gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi tetapi khusus untuk malam ini, malam-malam 10 hari terakhir ini, gunakanlah itu sepanjang malam itu untuk beribadah. Letihkanlah dan lelahkanlah fisik kita untuk beribadah. Ya, sambil berdoa agar selalu diberikan kekuatan dan tidak sakit gitu. Karena ingin beribadah. Insya Allah akan disehatkan, Pak. Insya Allah akan disehatkan. Tapi kalau kita sudah membayangkan betapa beratnya, gini, ya sakit betulan gitu ya. Coba aja kalau percaya. Jadi ini fi dzanni abdi bi gitu ya. Inna 'inda dzanni abdi bi. Jadi kalau kita sudah menyangka kita sakit, ya nanti sakit betulan gitu. Tapi pokoknya semangat saya akan melelahkan dan meletihkan fisik saya di dalam rangka beribadah selama saya diberikan kesehatan dan saya yakin saya selama itu bisa sehat. Insya Allah sehat. Jadi semuanya akan tergantung pada cara berpikir kita, mindset kita. Jadi sekali lagi untuk sholat yang rutin dan rawatib itu ya gunakanlah ukuran yang taisir tadi, yang memudahkan tadi. Tetapi khusus yang qiyamul lail tadi ya setidaknya tidak persis dengan Rasulullah tapi mendekati lah ya. Minimal misalnya 1 juz dalam 1 malam gitu atau 1 jam, 1 jam setengah gitu. Enggak Pak? Ya beda tipis ya. Ya, semoga bisa beda tipis ya. Kalau bedanya tebal bahaya itu ya. Jadi saya kira demikian Pak. Jadi khusus untuk malam ini aja ya. Berijtihadnya untuk khusus yang malam 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk bermujahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Apa aja? Iya tambah. Kan etikaf kan ini kan? Etikaf enggak pulang gitu. Mulai ini bisa menerima dan mengajarkan serta kita Allah yang mengajarkan jawabannya bisa berdapat. Kemudian yang perlu disampaikan yang mana kita akhiri dengan kepala majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yang lain kita akhiri dengan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di Jemborol 8 jam 30 juz. Ya makanya itu studi banding Pak ke sana Pak. Di sini perlu dicoba. Imamnya yang enggak ada Pak. Itu Pak, imamnya anak kecil Pak ya. Dia imamnya anak-anak masih. Kuat ya. Lah iya.